Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Ya, baik Ananda sekalian ya, Alhamdulillah kita masuk pada sesi yang ke-6 ya di hari yang kedua ini. Kita akan melakukan pembahasan untuk beberapa soal tersisa plus soal-soal pilihan ya. Soal pilihan insya Allah untuk besok pembahasannya KSM 2021 provinsi ya. Provinsi 2021. Nanti juga akan ada tambahan-tambahan bagi ya untuk soal-soal yang rasa-rasanya bagus untuk kita bahas ya. Baik, 2021 besok tuh ya. ya besok 2021 nah ya. Kalau belum ada soalnya nanti saya share ulang linknya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya, insya Allah untuk nomor 24 dan 25. 24 dan 25. Nah, untuk 24 ini ya akan ada beberapa kemungkinan ya. Dalam suatu perlombaan PHBI ya, PHBI itu nak peringatan Hari Besar Islam ya. PHBI peringatan Hari Besar Islam. Pemberian nilai itu ada 4 nilai. Nilai 100 untuk pemenang, juara 1, 75 Hah? juara 2, 50 juara 3, dan 25 untuk juara 4. Kurang lebih demikian ya. 11 19. Ya, diberikan kepada 4 santri yang meraih juara pertama, Barusan. kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 jenis lomba PHBI, Qiraatul Kutub ya, baca kitab, Kitobah, kemudian MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran, MHQ, Musabaqah Hifzil Quran, hafalan ya, di mana masing-masing santri ini hebat, nah empat-empatnya bisa dia, nah, ya, empat-empatnya bisa, dia bisa Qiraatul Kutub, bisa Kitobah, macam-macam, hebat sekali ya. Masing-masing santri mengikuti 4 jenis perlombaan yang berbeda-beda ya, dengan hasil akhir dari ya datanya sebagai berikut. Hasil akhir adalah hasil akhir adalah jumlah dari setiap nilai yang diperoleh dari setiap kegiatan lomba. Setiap santri yang ketiga dan santri yang keempat akan memiliki total nilai yang sama. Santri ketiga, keempat akhirnya poinnya sama. Santri keempat memenangkan lomba MTQ. Ya, keempat lomba MTQ. Total nilai yang diperoleh oleh santri pertama dan santri kedua ya sama-sama bilangannya genap. Genap itu artinya habis dibagi dengan 2. Ganjil berarti tidak habis dibagi 2. Santri pertama adalah pemenang dari Qiraatul Kutub dan Khitobah. Dia bisa menang di 2 jenis kegiatan. Total nilai yang didapatkan oleh santri keempat adalah gasal, bilangan gasal. Bilangan gasal itu ganjil. Artinya, kalau santri keempat bilangannya ganjil, maka santri ketiga pun harus ganjil. Kenapa? Karena santri keempat dan santri ketiga nilai total akhirnya adalah sama. Pertanyaannya, berapa nilai total yang mungkin didapatkan oleh santri yang kedua? Jadi santri yang kedua ini total nilainya bisa bervariasi, nah ya, tergantung kondisional kita ya, membayangkan bagaimana kejadiannya ya. Nah, anak-anak sekalian, ada hal yang perlu saya garis bawah di sini ya. Yang pertama, bagaimana seni ya, bagaimana kiat seni, bagaimana seni untuk mengumpulkan apa yang dikumpulkan? Data. Seni mengumpulkan data yang datanya itu berserak ya, berserak. Artinya bertebaran. Jadi salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data menjadi lebih rapi dari data yang berserak adalah dengan menggunakan tabel. Karena salah satu fungsi tabel adalah mengumpulkan data dalam bentuk yang lebih rapi, tabel. Pakai tabel. Saya ulang ya. Seni mengumpulkan data yang berserak, ya bertebar adalah
Gunakan tabel untuk kemudian mengumpulkannya sehingga kita bisa dengan mudah untuk memanfaatkan kembali data-data yang kita butuhkan. Nah, di sini anak-anak sekalian, kita buat tabel. Seni membuat tabelnya cukup sederhana ya, cukup sederhana. Intinya tabel itu ada baris dan ada kolom. Jadi intinya kita harus menyiapkan kolom dan harus menyiapkan baris. Standarnya kolomnya itu ada sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita buat kolom itu sesuai dengan kebutuhan. Karena fungsinya adalah mengumpulkan data yang berserak, maka upayakan kolomnya itu efektif, tidak berlebih, tapi juga tidak kurang. Ya, baik ya, izin sebentar ya, saya jawab telepon sebentar ya, sebentar aja. Jadi ya, pembuatan tabelnya itu harus kemudian sesuai, nak. Tidak berlebih, tidak berkurang ya. Jadi di sini nak kita buat kolomnya 4. Kenapa kolomnya 4? Karena jenis perlombaannya 4 misalnya. Jadi di sini nak kita isi ya, sesuai dengan jenis perlombaannya. Yang pertama Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub. Kolom Qiraatul Kutub ya. Kemudian yang kedua, kolom apa nak? Khitobah. Ya, khitobah. Pidato ya. Yang ketiga MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Yang terakhir adalah MHQ, Musabaqah Hifzul Quran. Nah, ada 4 kolom. 4 kolom. Nah, upayakan nak buatnya lebih ya, ada lebih begini ya. Nah, lebih. Barisnya juga 4. Barisnya juga 4. Barisnya juga dibuat 4 nak. Nah, kenapa baris 4 ya? Kenapa barisnya 4? Karena orangnya 4 ya. Karena ada 4 orang. Anggaplah ini yang ini ya. Santri pertama, ini santri pertama, santri kedua, santri ketiga, dan santri keempat. Ananda sekalian, fungsi dari melebihkan ini ya supaya kita kemudian bisa menambahkan keterangan. Keterangan ya. Dan selain untuk total ada keterangannya. Misalnya santri pertama ya dan santri kedua nilainya genap. Nah, di sini dibuat tandanya di genap. Jadi ada sebuah rambu-rambu bahwasannya nanti total jumlahnya genap. Sementara santri ketiga dan keempat jumlahnya gasal, ganjil. Nah, bisa dilebihkan di sini ganjil. Untuk yang ketiga dan keempat, ganjil yang khusus lagi ya, nilainya sama. Ini nilainya sama. Nah, ganjilnya itu harus sama. Nah, sekarang nak perhatikan ya, perolehan nilainya 175, 50, dan 25. Artinya untuk setiap kolom, untuk setiap kolomnya, untuk setiap kolom itu harus ada angka 100, 75, 50, dan 25. Tidak boleh dalam satu kolom angkanya berulang. 100-nya 2 kali nggak boleh. Tapi kalau untuk barisnya boleh. Buktinya apa? Sekarang coba ya. Kita isi data yang pertama. Nak. Isi data yang pertama. Rikna, tolong baca ini nak, Rikna. Yang saya garis merah ini, baca nak, Rikna. Santri keempat, belakang, baca nak, Rikna. Santri keempat memenangkan lomba MTQ. MTQ, nah ini kolom MTQ. Dimenangkan oleh santri keempat. Untuk santri keempat, berapa nilainya?
Kalau menang berapa nilainya, Nak? 100. Betul? Betul, Nak? Nah, kan poinnya 100, 75, 50, 25. Kalau menang 100. Jadi santri keempat untuk cabang MTQ 100. Artinya santri ketiga, kedua, ke-1 tidak mungkin lagi ada yang dapat nilai 100 untuk kolom MTQ. MTQ itu sudah 100-nya sudah punya santri keempat. Kemudian santri pertama menjadi pemenang untuk lomba Qiraatul Kutub dan Khitobah. Dengan cara yang sama, Nak, Qiraatul Kutub untuk santri pertama kita tulis 100. Untuk Khitobah kita juga nilai 100 gitu, Nak. Ya. Nah, inilah kemudian data yang paling pasti ya untuk ini ya. Nah, anak-anak sekalian, jika kita menginginkan bahwasannya ganjil, ya maaf ya, santri ketiga dan santri keempat bernilai sama, maka kalau sudah yang santri pertama 100 di 100 ya, ini 100 juga, maka supaya sama triknya ya, supaya sama triknya, saya buat dengan warna hitam ya. Triknya supaya sama, maka kita bisa menyamakan ya. Santri ketiga juga punya kemenangan supaya sama seperti santri keempat ya di musabaqah hifzul Quran. Nah, untuk kasus ini, Nak, kemudian catatannya menjadi banyak ya, catatannya menjadi banyak. Kuncinya ya, santri kedua nilainya harus genap. Kalau nilainya harus genap, bisa saja, Nak, bisa saja nilai santri kedua itu ya serba 25. 25. Kalau 25 jumlahnya berapa, Nak? 25 tambah 25 jumlahnya berapa? 100. Apakah kejadian ini bisa? Bisa apa enggak? Bisa? Bisa saja ya. Kalau di atasnya juga harus genap. 100, 100. Maka angkanya nggak boleh 25 karena sudah ada. Nggak boleh 25. Maka yang boleh? 75. Boleh 75. Boleh 50. Maka jadinya berapa, Nak? 350. Bisa ya. 75, 25, 100 yang belum ada? 75, 25, 100 yang belum ada? 50. Di sini 50. Boleh kayak gitu? Boleh, Nak? Boleh ya? Boleh ya. Sekarang. Coba lihat sekarang. 125 yang belum ada? 50. 75. Supaya nilainya sama di sini, Nak, 75, 50. Pasti sama nilainya. Berapa nih? Berapa, Nak? Santri ketiga dapat nilai berapa? 275. Begitu juga santri yang keempat 275. Juga nilainya ganjil ya. Itu kalau kalian buat nilainya 25. Kalian juga bisa buat, Nak, 50. Sekarang, Nak, tolong buat sekarang. Coba, Nak, ada yang buat ini santri kedua nilainya serba 50. Coba hasilnya berapa? Gambarnya berapa, Nak? Coba kasih nama saya, Nak. 50. Ya, saya ingin tabelnya, Nak. 50 serba 50. Coba buat semuanya, Nak, serba 50. Yang sudah pasti yang warna merah saja, 100 ya. Kemudian yang kedua serba 50. Ingat, yang boleh, Nak, serba 25 boleh. Serba 50 boleh. Serba 75 boleh. Yang nggak boleh, Nak, serba 35. Kenapa serba 35 nggak boleh, Nak? Karena sudah jadi jualan ya. Di tempat kalian ada, Nak, serba 35? Ada. Apa itu, Nak, serba 35, Nak? Jualan ya. Serba 25 boleh, serba 50 boleh ya, serba 75 boleh. Serba 100 nggak boleh. Kenapa, Nak, serba 100 nggak boleh? Sudah ada. Karena sudah ada ya. Serba 25 boleh, serba 50 boleh. Serba 75 boleh, yang nggak boleh serba 100. Dan nggak boleh juga ya, serba 35 nggak boleh. Tolong dibantu saya, Nak, semuanya buat serba 50.
serba 50. Silakan dibuat. Bisa nggak nak serba 50? Kekerabatan suatu makhluk. Oke. Nah. Oke. Coba saya mau lihat ya. Tolong anak buat tabel seperti ini nak, untuk serba 50. Boleh serba 50 ya. Untuk soal ini nak, datanya kurang ya, datanya kurang. Karena datanya kurang nak, maka jawabannya bisa bervariasi. Total nilai santri kedua boleh 100, boleh 200 ya. Boleh 200 ya, boleh 200. Bahkan juga boleh nak 150 juga boleh. Ya, 150 juga boleh. Bagaimana cara jawabnya? Ya, jawab semua ya. Total nilai santrinya 100 boleh, 200 boleh, 150 boleh ya. Saya menduga ini ada keterangan yang mungkin menjadi kunci ya, sehingga jawabannya 100 saja, 150 saja, 200 saja. Tapi tidak nampak di keterangan soal ini ya. Baik, yang sudah kasih nampak nak 200. Yang nilainya serba 200, serba 50, hasilnya 200. Coba kasih nampak ke saya nak tabelnya. Ya, Raja ya. Cocok. Mantap ya. Raja udah, yang lain? MSen 4 bener Maria? Kak Wahdini? Udah nak? Ya, bagus. Wahdini, alhamdulillah ya. Syukran ya, Wahdini ya. Yang lain? Ya, jadi fungsi tabel adalah mengumpulkan data yang berserak. Ya, data yang berserak bisa kemudian dirapikan dengan tabel. Alhamdulillah ya, saya lihat ini sebagian sudah ya. Khalis Hadian, Masya Allah. Makasih nak ya. Khalis Hadian dari MSen 2 Aceh Jaya ya. Berarti jawabannya nak bisa 100. Dan 100 ini adalah jawaban yang paling kecil. Karena tidak mungkin ada jawaban yang lebih kecil daripada 100. Betul? Betul? Betul, Pak. Betul. Paling kecil 100 ya. Paling kecil 100. Bisa 150. Bisa 200. Bisa 200. Bisa 200. Dan bisa juga paling besar berapa nak? 300. Bagaimana 300? Bagaimana 300 nak? 75. Semuanya 75 kali 4. Ya, 75. Semuanya 75. 300 ya. Pertanyaan saya nak, mungkin tidak? Mungkin enggak? Perhatikan nak, perhatikan. Kalau tanya mungkin atau enggak ya? Mungkin enggak nak? Santri kedua keluar sebagai juara umum. Mungkin enggak? Ulang. Mungkin apa enggak nak? Santri kedua keluar sebagai juara umum. Enggak, Pak. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena dua posisi, Karena juara satu udah diambil sama santri pertama. sedangkan duanya sudah diambil oleh santri pertama. Kalau ya. gini misalnya, santri pertama nilainya 100, 100, 25, 25. Bisa? Bisa. Qiraatul Kutub 100, Kitobah 100, MTQ 25, MHQ 25. Mungkin? Enggak mungkin? Enggak. Ulang. Saya mau tanya aja ya logikanya ya. Saya mau tanya saja logikanya nak. Walaupun saya, yang penting di sini logikanya ya. Kalau santri pertama ya, juara di Qiraatul Kutub dan di Hitobah, tapi di MTQ dan MHQ dia berada pada posisi terakhir 25 misalnya gini, 25 ya. Santri kedua di semua bidang dia juara kedua. Pertanyaan saya nak, mungkinkah, pertanyaan saya, mungkin atau tidak santri kedua keluar sebagai juara? Tidak. Mungkin. Enggak mungkin, enggak. Kenapa Enggak nggak mungkin? mungkin, enggak.
Kenapa nggak mungkin, nak? Mungkin. Oke, sekarang ya, lihat nih formasinya. 25, 75, 50, 100. 25, 75, 150. 175. Di sini berapa? 50, 25. 50, 25. 25, 50. Kejadian yang mungkin. Berapa total untuk 3 dan 4? 25, 50, 50, 100. 50, 100, 25, 60. Berapa? 225. Ini 300. Ini 250. Berarti mungkin, nak. Mungkin si kedua juara 1, walaupun dia tidak pernah dapat juara 1 per bidang, karena dia selalu juara 2. Bisa, nak? Ya, bisa ya. Jadi untuk soal ini, nak, belum ada yang memastikan siapa pemenangnya. Walaupun kelihatannya si 1 paling banyak menang, tapi belum tentu dia juaranya. Bisa saja yang 2 juara 2. Yang kedua juaranya, bisa. Ini buktinya, nak. Logis? Logis? Logis. Maka jawaban untuk soal ini banyak. Bisa 100, bisa 150, bisa 200, atau juga bisa 300. Ya, banyak opsi jawabannya. Nah, ini mungkin dugaan saya ada kata kunci yang hilang ya. Sehingga dari jawabannya mungkin muncul banyak opsi ya. Padahal jawaban yang tepat tuh hanya 1 ya. Baik, alhamdulillah, nak, kita sudah selesaikan nomor 24. Sekarang kita masuki soal 25 ya. Soal terakhir dari KSM 2022 provinsi ini ya, 25. Nah, ini Khalis Hadian dari MSN 2 Aceh Jaya. Tolong baca soalnya, Khalis. Khalis. Diberikan segitiga sama kaki dengan panjang alasnya 14 cm dan tingginya 8 cm. Di dalam segitiga ini dibuat persegi panjang dengan salah satu sisinya terletak pada alas segitiga tersebut. Luas maksimum persegi panjang tersebut adalah P per Q cm kuadrat, dengan P per Q merupakan pecahan paling sederhana. Nilai dari P dikurangi 11Q adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini, nak, banyak cara ya. Banyak cara untuk menyelesaikannya, banyak. Ini ada banyak cara. Nah, minimal kalian berani ya dengan cara yang kalian yakin lebih praktis ya. Tapi hari ini juga saya mau sampaikan juga cara yang tanda petik ya kurang praktis ya. Cara yang praktis dan cara yang kurang praktis. Saya akan bahas juga ini ya. Nah, sebelumnya, nak, ilustrasinya kita buat dulu ya. Segitiga sama kaki. Artinya ada dua sisi yang panjangnya sama. Dua sisi yang panjangnya sama. Yang diketahui, nak, panjang alasnya 14 dan tingginya 8. Panjangnya 14 dan alasnya 14 dan tingginya 8. Baik, ilustrasi gambarnya seperti ini, nak. Ilustrasi gambarnya seperti ini, segitiga sama kaki. Nah, seperti ini kurang lebih, nak. Ini segitiga sama kaki ya. Nah, di sini, nak, kita bisa menggunakan bantuan. Ya, bantuan buat dia sumbu koordinat. Nah, seperti ini ya. Ini kita kenal dengan nama sumbu Y, nak. Kita kenal dengan nama sumbu Y. Ini namanya sumbu Y. Saya pakai cara panjang dulu ya. Cara yang praktis secara panjang dulu ya. Ini namanya, nak, sumbu Y. Sementara yang mendatar namanya sumbu X.
Nah, ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Sumbu Y dan sumbu X. Adapun perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y namanya pusat koordinat. Berapa koordinatnya, Nak? 0,0. Begitu ya. Diketahui, Nak, tingginya 8. Ya, jelas lah, berarti tingginya yang ini nih. Tingginya yang ini 8. Nah, tingginya ini 8. Tingginya 8 sampai puncaknya. Maka di titik puncaknya ini memiliki koordinat 0,8. Artinya X-nya 0, Y-nya 8. Jika panjang alasnya 14 bagi 2, 77 ya. Maka di sini min 7,0, titiknya 7,0. Ya. Min 7,0, 7,0 gitu, Nak. Gitu ya. Maka jarak dari min 7,0 ke 7,0 jaraknya 14. Jaraknya 14. Maka, Nak, yang ditanyakan adalah luas maksimumnya. Ya, yang tanya luas maksimumnya. Di mana? Di dalam segitiga ini akan dibuat persegi panjang. Dibuat persegi panjang. Ini, Nak, ya, warnanya saya buat warna yang tegas ya, biru. Kita buat persegi panjang. Dan kita inginkan persegi panjang ini luasnya maksimum. Ya. Kita inginkan, Nak, persegi panjang ini luasnya maksimum. Berarti, Nak, kalau luasnya maksimum ya, kita anggap ya. Koordinatnya ini X. Nah, ini X. 0, ini Y, 0 ya, ini Y misalnya, ini Y. Maka koordinat titik potongnya adalah X, Y. Ya, X, Y. Maka di sini min X, Y, gitu kan? Betul? Betul, Nak? Betul ya. Nah, daerah yang dimaksud ini bagaimana cara memaksimalkan? Yang mana yang maksimal? Yang itu tadi itu, Nak, ya. Bentuk yang warna biru itu ya. Atau saya kasih ya udah begini aja lah ini. Jadi ya ini luas maksimalnya berapa? Nah, ini luas maksimalnya berapa? Jika caranya yang diinginkan adalah cara mudah, artinya cara yang mudah ya, cara mudah. Gambar yang termudah nanti kan menghasilkan, Nak, panjang X ini ya, dari 0 ke X ini setengah X ini ya, setengah dari 7. Setengah dari 7. Nah, ini juga setengah dari 7. Maka totalnya jadi setengah dari 7 dengan setengah dari 7 dijumlahkan jadi 7. Atau setengah dari 14, 7. Maka tingginya, Nak, tingginya setengah dari 8, 4. Maka 7 kali 4 berapa? 28. Ya, maka, Nak, luas maksimumnya, kalau pakai cara cepat ya, luas maksimumnya sama dengan alasnya 7, tingginya 4, panjangnya 7, lebarnya 4, 28. 28 ini bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Ya, tentu saja, Nak, 28 per 1 kan. Sehingga ini jadi P per Q. P-nya berapa, Nak? P-nya 2. P-nya berapa, Nak? 28 ya. Q-nya 1. Berarti P sama dengan 28, Q sama dengan 1. Maka soalannya P kurang 11 Q. Berarti 28 kurang 11 kali 1. Maka hasilnya 28 dikurangi 11. Berapa, Nak? 17. Ya, jawabannya 17. Ini cara cepatnya. Catat dulu, Nak.
Sekarang saya akan hantarkan cara panjangnya, tapi dicatat dulu karena cara panjangnya juga bagus, Nak. Ada beberapa teori penting yang bisa dibahas di cara panjang. Sementara catat dulu, Nak. Izin catat dulu. Saya kasih waktu untuk mencatat dan memahaminya sampai jam 11:50 ya. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Ya, kita masuk, Nak, ke cara yang kedua. Saya matikan dulu, Nak, suaranya ya, semuanya. Ya, saya aja dulu ya. Ya. Tapi cara yang kedua ini ya bagus juga lah, Nak. Ya, insya Allah bagus juga cara yang kedua ini ya. Atau cara yang kedua ini tidak usah dulu ya, karena nanti pakai turunan ya. Kalian belum pernah belajar turunan ya. Ya, cukuplah cara begini saja ya. Cara begini saja. Ya, cara kedua kita skip dulu karena nanti harus ada materi yang saya ulang ya. Tentang pembelajaran turunan ya. Turunan pertama. Nah, ini Nak, alhamdulillah sudah selesai 25 ya. Untuk soal nomor 5 nanti kita sisipkan ya. Sekarang ada soal tambahan. Nah, untuk soal tambahan ini, Nak, saya minta kalian mengerjakannya lebih awal. Ya, mudah-mudahan ini soal yang belum pernah dibahas. Karena saya kan soal KSM 2022 provinsi ini sudah kalian selesaikan ya. Mungkin tinggal mengulang-mengulang saja ya. Nah, sekarang ada soal yang menjadi tugas kita bersama. Nah, ya, jadi supaya ada ya saya bisa melihat juga ya tingkat pemahaman kalian ya. Ini sudah 17. Bentar. Nah, ini dia soal yang dimaksud, Nak. Ini tugasnya dikerjakan dulu oleh kalian ya. Nanti baru saya akan bahas setelah kalian membahasnya lebih awal. Nah, ini ya. Baik, Anda sekalian, saya bacakan soalnya. Misalkan ayat-ayat Al-Quran diberikan nomor ya. Urutannya dari 1, 2, 3 sampai 6.236 ayat. Jadi dianggap Al-Fatihah 7 ayat pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disambung Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim itu jadi ayat ke-8 dan seterusnya ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu ayat ke-9 dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Minal jinnati wan nas ayat yang ke-6.236. Jadi awal dari Al-Fatihah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dilanjutkan Al-Baqarah 8, 9 dan seterusnya ya. Al-Baqarah berapa ayat, Kak? 286. Ya, Al-Baqarah 286 ayat. Berarti dari surah Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, maka dari pertama ayat dari Al-Fatihah sampai terakhir dari surah Al-Baqarah jumlahnya 293. Ditambah lagi dengan Ali Imran sampai seterusnya ya, sampai An-Nas.
maka minal jinnati wan nas itu berada pada urutan yang ke-6236. Nah, 6236. Nah, ini ya. Firman membaca semua ayat Al-Qur'an dengan nomor urut ganjil. Agak aneh juga nih, lompat-lompat ya. Satu ayat baca, ayat kedua lompat. Ayat ketiga baca, lompat kelima, ketujuh. Jadi yang satu kali baca selang ya. Selang-selang. Misalnya dibaca alif lam mim, maka dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tidak dibaca. Agak unik juga ini ya. Membaca selang-selang. Saat jumlah nomor urut ayat yang dibaca firman adalah 2022 kuadrat, pertanyaannya berarti firman sampai di ayat keberapa dari surat Shad? Nah, ini saya pribadi ya mengakui hampir untuk saya ya tidak mungkin saya bisa jawab ini kecuali saya melihat alat bantu. Tapi untuk keilmuan boleh ya, untuk keilmuan kita akan pelajari ya temanya. Saya ulang, misalkan ayat-ayat Al-Quran diberi nomor sesuai urutannya dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya, yang dibaca firman itu hanya ayat-ayat yang urutannya ganjil. Jadi selang-seling nak. Kalau baca misalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu maknanya alif lam mim tidak dibaca, selang-seling. Saat jumlah nomor urut yang dibaca firman 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2022 kuadrat, pertanyaannya berarti saat ini firman sudah sampai di ayat keberapa dari surat Shad ya, surat Shad. Nah, ini menarik untuk dibahas ya. Menarik untuk dibahas, walaupun nanti hasil akhirnya saya pribadi hasil akhirnya mengembalikannya dengan melihat catatan yang lain ya. Ini kenapa ini? Ya. Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba nak. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. 11.55 sampai 11.60 atau jam 12 tepat baru kita bahas. Silakan nak. 5 menit dari sekarang. Silakan.
Baik anak-anak sekalian ya, biar ada pengantarnya ya, ada pengantarnya. Kita kembali ke deret ya, rumus deret aritmatika. Saya ulang rumusnya nak. Insya Allah kalian sudah hafal rumusnya ya. Sn sama dengan apa lanjutan tadi? N per 2 dikali A ya tambah UN. Tambah UN. Dengan catatan firman ini milih-milih ya. Firman ini milih-milih, yang dibaca adalah ayat-ayat ganjil. 1 dibaca, 2 enggak, 3 dibaca, 4 enggak, 5 dibaca, 7 dan seterusnya. Untuk bilangan ganjil selisihnya berapa nak? 2 ya, maka rumusnya selain rumus ini ya, rumusnya bisa jadi nak, Sn sama dengan N per 2 kali A tambah N kurang 1 kali beda. Mungkin saya tambahkan ya. Untuk UN rumusnya A tambah N kurang 1 kali beda. Maka UN ini bisa kita substitusikan dengan persamaan A tambah N kurang 1 kali beda. Maka sekarang muncullah Sn sebagai N per 2. A tambah A berapa nak? 2A tambah N kurang 1 kali beda. Sekarang kita fokus rumus ini nak. Ketika pertanyaannya seputar dari bilangan ganjil, maka karena bilangan ganjil ya, Sn-nya N per 2, ganjil kan? Ganjil ya. Maka A-nya jelas. A-nya berapa? A-nya 1. Betul kan? 2 kali 1. 2. Tambah. N kali beda. Beda untuk bilangan ganjil adalah 2. 1 ke 3 selisih 2, 3 ke 5 juga 2 ya. Berarti 2N kurang 2 kali 1, 2. 2 kurang 2 berapa nak? Habis ya. Maka muncullah Sn ganjil. Sn ganjil persamaannya N per 2 kali 2N. Bisa disederhanakan nak? Bisa disederhanakan? 2 bagi 2 berapa? Habis. Ya, maka untuk bilangan ganjil rumusnya Sn sama dengan N kuadrat. Rumus ini berlaku untuk pola bilangan ganjil. Artinya apa nak artinya? Oh, kalau gini Pak, 1 tambah 3 tambah 5, berapa banyak sukunya? 1, 3, 5, berapa banyak sukunya? 3, maka jadi 3 kuadrat. Berapa 3 kali 3 nak? 9. 9, maka 1 tambah 3 tambah 5 hasilnya 9. Kalau 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 suku. Maka 6-nya dikuadratkan. Berapa 6 kuadrat nak? 6. Maka nilainya 36. Paham nih? Paham? Paham. Nah sekarang pertanyaan saya nak. Pertanyaan saya. Hati-hati ya untuk bilangan ganjil, hati-hati ya. A, U1-nya 1, U2-nya 3, maaf kok jadi tulisannya 3 ya. U2-nya 3, U3 nilainya 5, U4 nilainya 7 dan seterusnya. Karena untuk bilangan ganjil rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. Contoh, suku yang keempat, 2 kali 4 berapa nak? 2 kali 4 berapa? 8 kurang 1 tuh 7. Pertanyaan saya, untuk bilangan ganjil berapakah suku yang ke-10? Untuk bilangan ganjil berapakah suku yang ke-10 bilangan ganjil? Berapa? 2 kali 10 berapa nak? 20 kurang 1 berarti berapa? 19. Ya, suku ke-10 bilangan ganjil adalah suku yang ke-19. Dari teori ringkas ini nak, dari teori ringkas ini, maka soal kita sudah bisa sebagian kita kerjakan. Ya, catat dulu nak, dikit nak, catat dulu sedikit nak. Ada beberapa poin yang patut dicatat nih. Ini misalnya, untuk bilangan ganjil UN sama dengan 2N kurang 1.
Ya. Untuk bilangan ganjil Sn sama dengan N kuadrat. Nah, terutama yang dua ini, nak, tolong Ananda catat sedikit, nak, sebagai tambahan. Tolong dicatat, nak, sedikit tambahan. Untuk bilangan ganjil Sn sama dengan N kuadrat. Sementara untuk UN-nya sama dengan 2N kurangi 1. 2N kurangi 1. Dengan catatan dimulai dari suku pertama 1. Tolong dicatat sedikit, nak, biar nanti kita bisa bahas soal kita. Ya. Satu menit lagi, nak. Silakan dicatat sampai jam 12:04 ya. Saya kemudian mau hapus karena saya ingin membangun konsep berikutnya ya. Tentang pemanfaatan UN sama dengan 2N kurang 1 serta SN sama dengan N kuadrat. Nah, cukup ya, saya hapus ya. Kira gua 2 biji. Jangan cerita kira lagi. Baik, sekarang, nak, perhatikan. Ada bentuk seperti ini, nak. Ayo sama-sama ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla bla bla. Sampai akhirnya nggak tahu yang ditanya ya. Tetapi ini bisa diringkas menjadi 10 kuadrat. Maka angka terakhirnya berapa? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 sampai tambah yang terakhir ya. Hasilnya 10 kuadrat. Maka angka terakhirnya berapa? Ingat tadi, nak. Tadi ya. 2N kurang 1 kan? Angka berapa ini? 10. 2 kali 10? 2 kali 10 kurang 1 19. Maka angka terakhirnya 19. Lagi. Saya nggak mau sebagian bisa ya. Kalau bisa semuanya bisa. Kalau bisa, nak, semuanya bisa. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla bla bla. Sampai terakhirnya nggak tahu berapa. Tapi hasilnya menjadi misalnya 900. Berarti angka terakhirnya berapa? 1799. Yang betul. Enggak, Ustaz, enggak. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah yang terakhir hasilnya 900. Berapakah angka terakhir dari deret ini? 59. 59. Karena 900 itu, nak, 30 kuadrat. 30 kuadrat. Berarti ini hasilnya 2 kali 30 kurangi 1. Berarti 59. Nah, soal kita jadi gampang kalau gitu, nak. Yang dibaca oleh Firman adalah ayat-ayat ganjil. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla bla bla. Ini ayat kelima ya. Sampai yang terakhir nggak tahu berapa. Intinya jadi 2022 kuadrat. Berarti ayat yang terakhir itu ayat yang letaknya pada urutan yang ke mulai dari Asia Timur sampai 4043. Nah, ini ayatnya tahu, nah, ayat yang ke 4043. Cuma saya nggak tahu itu ayat apa. Sekarang lihat, buka HP masing-masing, nak. Buka HP masing-masing ya, lihat ya. Tulis itu ya. Ayat ke 4043 dalam Al-Qur'an adalah, nanti keluar. Coba. 4043 itu ayat yang keluarnya apa, nak? Ayat ke-73. Ya, surat Shad. Surat Shad. Ayat yang ke 73. Itulah jawabannya. Dan ini, nak, saya ya lihat sukarnya soal ini ya di sini ya. Bisa ngitungnya ini ya. Susah sekali ngitungnya. Shad ayat yang ke-73. Luar biasa yang buat soal ya. Pertanyaannya unik ya. Jadi ayat yang ke-4043 disusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah surah Shad. Ayat yang ke-73. Sudah selesai.
Ya ini payah ya. Tapi yang saya sampaikan ide matematikanya begini nak. Ide matematikanya gini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla bla bla. Tambah X misalnya sama dengan 400. Berapa nilai X? Tinggal gampang. 400 itu adalah 20 kuadrat. Berarti 20 kali 2. 40 kurang 1, 39. Maka X sama dengan 39. Untuk soal ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai tambah X sama dengan 2022 kuadrat, maka X-nya adalah 2022 kali 2, 4044, kurangi 1, 4043. Pertanyaannya yang ke 4043 itu yang susah ya. Surat apa itu, ayat apa itu ya. Maka kalau kita lihat Google ya, jawabannya surah Shad ayat yang ke-70. 73. Nah, tapi nggak apa-apa ya, ilmunya sudah dapat sedikit ya. Baik, sekarang nak latihan untuk kalian lagi ya. Latihan untuk kalian lagi nak. Sekarang saya lanjutkan latihannya. Mudah-mudahan belum pernah terbahas soal ini ya, sehingga ada kesan baru ya. Jangan 20 lah coba. Pertanyaan di nomor 4. Pencegahan perubahan iklim. Nah, pencegahan perubahan iklim itu. Nah ini. Kalau kakak tanya, Indonesia memiliki iklim apa? Tropis. Rikna dari MSN, udah tadi ya. Dari MTS Nurul Islam. MTS Nurul Islam. Baca soalnya nak. MTS Nurul Islam. Oh enggak. Atau siapa yang bisa saya tunjuk ini ya? Untuk baca soalnya. Akhra Al-Hafizi Nasution. Tolong nak hidupkan mic-nya. Kalau bisa hidupkan videonya sekalian ya. Bacakan soalnya Akhra. Ya, alhamdulillah. Akhra dari mana nak? Suaranya nggak kedengaran. Dari mana? Oh ya, Akhra suaranya tidak bisa saya dengar ya. Nggak apa-apa Akhra ya. Ya, syukuran nak sudah mau bantu ya. MSN 4 Aceh Selatan. MSN 4 Aceh Selatan. Baca soalnya dan hidupkan mic-nya nak. MSN 4 Aceh Selatan. Enggak aktif juga ya. Siapa ini yang bisa ya? Coba baca soalnya nak. Ilhamuddin Afwani. Tolong nak baca aja soalnya, nggak disuruh lain-lain, nak baca aja. Nggak aktif juga ya. Siapa yang aktif ini ya? Yang aktif aja lah ya. Yang aktif saja. MSN 4 benar Maria. Baca soalnya nak. MSN 4 benar Maria. Wah Dini. Misalkan A1, A2, A3, seterusnya A114 merupakan urutan bilangan banyak ayat pada surah-surah dalam Al-Quran mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Misalkan X sama dengan A1 tambah A2 tambah titik tambah A7. Digit terakhir dari X17 tambah X8 tambah X2022 adalah? Ya, jadi digit terakhir dari peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2022 ya. X pangkat 17 ditambah X pangkat 8 tambahkan dengan X pangkat 2022, di mana X adalah penjumlahan dari A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 sampai A7, di mana A1, A2, A3 adalah 7 surah yang memiliki ayat yang paling banyak, bukan yang paling panjang, karena ada surah yang ayatnya banyak tapi pendek-pendek ya.
Tentu saja anak-anak sekalian, ya yang ini pasti hafal ya. Kalau susunannya berdasarkan jumlah ayatnya, yang paling banyak pasti jelas ya. Yang pertama adalah Al-Baqarah. Ini pasti paling jelas nih ya. Berapa ayat, Nak? 286. 286. Untuk yang kedua, ya yang kedua bukan Ali Imran. Ada lagi surah yang ayatnya lebih banyak daripada Ali Imran ya. Al-A'raf. Nomor 18. Oke, ada yang jawab A, yang lain. Cia, kenapa Idatul Nafran? Kenapa? Bang Fikri. Apa? Ada yang C, kemudian ada yang A. Baik anak sekalian ya, setelah Al-Baqarah, jumlah ayat yang terbanyak dalam Al-Quran, surah itu adalah Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara. Pertanyaannya, coba lihat mushaf kalian, Asy-Syu'ara berapa ayat? 227. Ya, ini yang, jadi ada 4 surat yang jumlah ayatnya lebih dari 200 ya. Yang ketiga, Al-A'raf, baru Al-A'raf ya. Al-A'raf. Berapa jumlah ayat dari surat Al-A'raf? 206. 206. Baru yang keempat ya. Ali Imran. Ali Imran. Jumlah ayatnya pas 200. Nah, ini 4 surat dalam Al-Qur'an yang jumlah ayatnya lebih dari 200. Yang terbanyak Al-Baqarah 286, yang kedua Asy-Syu'ara 227, yang ketiga Al-A'raf 206, dan yang terakhir Ali Imran 200. Sekarang masuk yang 100-an. Ya, 100-an ya. Yang 100-an. Yang kelima itu As-Saffat. As-Saffat. Coba dilihat di mushaf Al-Qur'an, As-Saffat berapa ayat? 182. Ya, 182 ayat. As-Saffat 182. Ya. Yang keenam. Kemudian An-Nisa ya. An-Nisa, baru An-Nisa ya. Berapa ayat, Nak? 176. 176. 176. Dan yang terakhir 7 terbanyak ayatnya Al-An'am. Al-An'am. Al-An'am berapa ayat? Bisa dilihat di mushaf, Al-An'am berapa ayat? 100. Al-An'am 100. Aduh, mati lagi. Seratus 65 ya, 165. Masih ada nih di grup. 165. Sehingga X-nya adalah jumlahnya, Nak. Nah, ingat, karena yang ditanya adalah digit terakhir, maka penjumlahan ini tidak ada tuntutan untuk menghitung semuanya. Tambah ujungnya saja. Kita butuh ujungnya saja, Nak. Angka terakhirnya saja. Karena yang ditanya digit terakhir ya. Cara menjumlahkannya gampang. 6 tambah 6 tambah 6 berapa sudah? 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 18 tambah 2 tambah 2? 20 udah, 20 tamat, ujungnya 0. Ujungnya 0. 5 tambah 7? 15. Ujungnya 2. Berarti si X itu Nak, si X itu adalah sebuah angka yang angka terakhirnya adalah 2. Gitu aja. Karena yang tanya digit terakhir ya, kita fokus yang terakhir aja, yang terakhir aja. Kesimpulannya, Nak, 2 digit terakhirnya pangkat 17 ditambah 2 pangkat 8
ditambah 2 pangkat 2022. Ya, 2 pangkat 17 ditambah 2 pangkat 8 tambah 2 pangkat 2022. Karena 2 ini punya perulangannya setiap 4 kali, nak. Apa maksudnya Pak 4 kali gini? 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16, ujungnya 6. 2 pangkat 5, 32. Kembali ujungnya 2, kembali seperti di atas. Maka dia perulangannya setiap 4, nak. Setiap 4 kali perulangannya. Maka yang diperhatikan hanya 2 angka terakhirnya saja. 2 pangkat 2022 cukup melihat 2 pangkat 22 saja. Maka yang kita lihat adalah 2 pangkat 17. 2 pangkat 17 ditambah 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 22. Dengan catatan perulangannya pada 4 kali putaran. Sehingga 2 pangkat 17 sama dengan 2 pangkat 4 kali 4 tambah 1. Berapa nak 4 kali 4? 4 kali 4, 16. Tambah 1, tambah 1. 17. Nah, itu dia ya, 17. Kemudian 2 pangkat 8, 4 kali 2, 4 kali 2. Kemudian 22, 2 pangkat 4 kali 5 tambah 2. Maka untuk kasus ini kita lihat posisinya sama dengan 2 pangkat 1, yang ininya dihilangkan. Kemudian tambah 2 pangkat 4. Ya, ini karena kelipatan 4 ya, pangkat 4 ya. Kemudian dilihat 2 pangkat ininya dihilangkan. 2 pangkat 2. Dengan catatan 2 pangkat 1 ujungnya berapa tadi? 2 pangkat 1 ujungnya berapa, nak? 2. 2. Angka satuannya 2. 2 pangkat 4 ujungnya berapa? 6. 2 pangkat 2 ujungnya berapa? 4. Dijumlahkan lagi. 6 tambah 4. 6 tambah 4. 10 tambah 2. 12. 2. Maka satuannya 2. Maka untuk soal ini satuan yang diharapkan adalah muncul dengan jawaban satuan 2. Jadi X pangkat 17 tambah X pangkat 8 tambah X pangkat 2022, yang dilihat hanya angka terakhirnya saja. Tidak perlu menjumlahkan 286 tambah 227 tambah 206 tambah 200, tidak perlu. Karena pertanyaannya digit terakhirnya saja. Maka kita mengumpulkan 2 pangkat 17 tambah 2 pangkat 8 tambah 2 pangkat 2022 dengan catatan karena perulangannya setiap 4 kali, maka cukup dilihat 2 angka terakhir. 2 pangkat 17 sudah, 2 angka terakhirnya 17, 2 pangkat 8 sudah, 2 pangkat 2022 yang dilihat hanya 2 pangkat 22 saja. Tidak perlu melihat 2 pangkat 2000-nya. Maka dengan mengecek tadi ya, 2 pangkat 17 ujungnya 2, 2 pangkat 8 ujungnya 6, 2 pangkat 22 ujungnya 4. Maka dijumlahkan 2 tambah 6 tambah 4 jadi 12. Maka soal ini akan mendapatkan digit terakhir nilainya sama dengan 2. Ya. Nilai terakhir ya, digitnya sama dengan 2. Silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Silakan dicatat, nah ya. Kalau 2 perulangannya setiap 4 kali ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 kembali seperti 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 6 seperti 2 pangkat 2, 2 pangkat 7 seperti 2 pangkat 3, 2 pangkat 8 seperti 2 pangkat 4. Jadi setiap kelipatan 4 balik lagi dia. Ya, balik lagi ya. Kembali lagi. Ya, boleh dicatat, nak. Ya, dicatat ya. Jadi jawabannya digit terakhirnya adalah 2. Ya, digit terakhirnya adalah 2. Butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan panjang ya, karena soalnya memang membutuhkan pengetahuan lebih, nak ya. Makanya soal terintegrasi ini memang butuh pengetahuan lebih. Tidak hanya pengetahuan matematikanya, nak, tapi juga pengetahuan keagamaannya yang juga harus canggih ya. Nah, perlu saya sampaikan, nah, insya Allah pada pertemuan besok ya, kita akan bahas KSM Provinsi tahun 2021.
soalnya nanti akan saya share ulang ke grup insya Allah ya. Saya akan share ulang ke grup. Silahkan dipelajari nak. Besok kita akan menyicil Rabu dan Kamis. Nanti kalau ada sisa waktu saya akan pilihkan soal-soal terpilih yang menurut saya cukup bagus secara kualitas ya. Cukup bagus nak secara kualitasnya. Baik ya, alhamdulillah sudah jam 12.23 ya, sudah cukup ya insya Allah untuk pembahasan hari ini. Baik anak-anak sekalian ya, alhamdulillah terima kasih atas perhatiannya insya Allah. Besok kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.